De 100ste wedstrijd speelde hij gisteren in Meesilvers. Ik kan me nog herinneren, een keer was een vrijdagavond dat FC Twente met... Diperkenalkan PSSI, Jordi Crauyff beri pengakuan mengejutkan ini soal sepak bola Indonesia. Tiba di tanah air, Alex Pastor dan Denny Lanzat bawa kejutan untuk fans timnas Indonesia. Kaget lihat kekuatan timnas yang sekarang, pelatih Bahrain tiba-tiba tantrum jelang jumpa skuad Garuda. Mempesona di sepak bola Eropa, pengamat sepak bola Belanda dibuat sangat terkesan dengan Meesilgers. Jadi, simak video selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, Jordi Crauyff resmi diperkenalkan PSSI sebagai Technical Advisor kepada publik pada Selasa kemarin. Jordi sendiri tiba di tanah air minggu lalu, bersama pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pada perkenalan ini, Jordi Crauyff mengatakan, Indonesia memiliki semangat dan gairah yang besar. Menurutnya, ini adalah hal penting untuk sebuah negara meraih hal-hal ambisius. Jordi mengatakan pengalamannya di banyak negara ini membuatnya bisa cepat beradaptasi. Pengalamannya ini juga memberikannya banyak ilmu yang nantinya dapat diterapkannya di Indonesia sebagai penasihat teknik. Pertama, saya rasa kami semua merasa ada passion sepak bola yang luar biasa di negara ini. Kita bisa rasakan di mana-mana. Passion adalah hal paling penting jika kita ingin meraih hal-hal ambisius. Indonesia punya banyak potensi, sehingga butuh strategi yang bagus. Memang saya sudah bermain dari usia muda, kemudian ayah saya juga pemain sepak bola. Saya sering berpindah-pindah negara, jadi saya bisa adaptasi dengan cepat di negara-negara yang saya datangi. Kemudian saya sering mengamati, jadi saya bisa membuat formula terbaik untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam pertimbangan di tim, ungkap Jordi Crauyff. Anak dari legenda sepak bola Belanda, Jordi Crauyff mengatakan, tugas pertamanya menjadi penasihat teknik adalah menganalisa potensi sepak bola di Indonesia. Dari situ, Jordi akan mencari tahu kekuatan sepak bola Indonesia yang bisa dikembangkan ke depannya. Seperti diketahui, sebagai penasihat teknis, mantan pemain Barcelona dan Manchester United ini akan fokus membangun sepak bola Indonesia dalam 5 aspek. Mulai dari memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas, memasukkan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia. Saya rasa, sebagai penasihat teknis, kita perlu menganalisis dulu. Harus paham budaya, mentalitas, bagaimana bisa memanfaatkan itu untuk meraih hasil positif, jelas Jordi Crauyff. Jajaran pelatih timnas Indonesia mulai kembali ke tanah air untuk melakukan persiapan menjelang laga melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para asisten pelatih seperti Denny Lanzat dan Alex Pastor terlihat sudah melakukan perjalanan dari Belanda menuju ke Indonesia. Melalui Instagram story Denny Lanzat, ia berfoto bersama dengan Alex Pastor di pesawat. Namun, dari foto tersebut terlihat pelatih fisik timnas Indonesia Quentin Djakoba. Ini adalah kemunculan pertama kalinya bagi pelatih fisik berusia 37 tahun tersebut bersama dua asisten pelatih timnas Indonesia. Meskipun belum diperkenalkan secara resmi oleh PSSI, Quentin Djakoba sudah memastikan bahwa ia adalah bagian dari tim pelatih timnas Indonesia melalui postingan di Instagramnya beberapa waktu lalu. Tidak hanya Quentin Djakoba, ya, Alex Pastor dan Denny juga membawa kejutan lainnya. Ya, dia adalah Jordi Kluitenberg yang diketahui merupakan seorang video analis. Melansir Transfermarkt, Jordi saat ini merupakan video analis untuk Triestina yang berlaga di Serie C Italia. Pria asal Belanda tersebut sebenarnya sempat bekerja sama dengan Patrick Kluivert ketika masih menukangi klub Liga Turki Adana Demirspor. Untuk saat ini belum ada kabar dari PSSI, apakah ia memang menjadi bagian dari timnas Indonesia, mengingat kontraknya bersama Triestina akan berakhir Juni 2026. Namun besar kemungkinan, Jordi Kluitenberg akan bergabung menjadi bagian dari timnas Indonesia. All this success what we are making in first two games and qualificating second round. First of all, Pelatih Bahrain, Dragan Talajik tiba-tiba memberikan sindiran untuk timnas Indonesia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sebagaimana yang diketahui, Bahrain bakal bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun jelang laga, Dragan Talajik menyoroti skuad timnas Indonesia yang terus berubah setiap pertandingannya. Hal ini lantaran, PSSI terus membuat gebrakan dengan para pemain keturunan yang baru. Terbaru, PSSI menaturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Menurut Dragan Talajik, Bahrain seperti bermain menghadapi Belanda ketimbang timnas Indonesia. Melawan Indonesia, setiap kali dalam daftar ada 2 atau 3 pemain baru. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lainnya datang dari Liga Belanda. Ini seperti kami akan bermain melawan Belanda. Tetapi kami siap untuk apapun, kami akan menunjukkan kemampuan kami, dan kami tidak takut, ungkap Dragan Talajik. Bahrain sendiri saat ini memiliki poin yang sama 6 dengan timnas Indonesia. Namun, mereka saat ini berada di peringkat kelima, adapun Indonesia di peringkat ketiga. Sebelumnya, pada pertemuan pertama tahun lalu, timnas Indonesia dan Bahrain bermain imbang 2-2. Pada laga tersebut, keputusan wasit menimbulkan kontroversi dan dianggap merugikan timnas Indonesia. Nah, pada pertandingan di GBK nanti, tentu, skuad Garuda diyakini akan membalas dengan telak seperti apa sakitnya ketika pasukan Garuda dicurangi di Bahrain. Bek timnas Indonesia, Maes Hilgers, diramal bakal gabung klub besar usai penampilan apiknya di kompetisi Eropa bersama FC Twente. Ya, ramalan ini datang dari salah satu pengamat sepak bola Belanda, Tijmen van Wissing, yang memprediksi BFC Twente itu punya potensi bermain di level teratas. Potensi Maes Hilgers bermain di level teratas sudah ditunjukkannya di Liga Eropa, kendati ia gagal membawa The Tukers melangkah ke babak 16 besar. Tentu saja dia mengalami cedera lain, tetapi di Eropa saya benar-benar berpikir, dia sudah bisa bersaing di level itu, jika dia benar-benar mau. Ketika dia mengalami hari yang baik, saya pikir dia sangat baik, ungkap Van Wissing. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh pelatih kawakan Belanda, Jan van Staa. Di matanya, Maes Hilgers mulai menunjukkan kedewasaannya saat bermain bersama FC Twente. Terlebih saat melakukan duel dengan lawan, di mana bek keturunan Manado itu sudah mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan timnya. Di masa lalu, bermain 90 menit selalu menjadi masalah baginya. Hilgers sering harus diganti di tengah pekan. Sekarang Hilgers lebih matang, dia berduel dengan lawan seperti pria dewasa, ungkap Jan van Staa. Dengan progres yang ditunjukkannya, Hilgers diyakini akan menjadi primadona bagi klub-klub Belanda dan Eropa lainnya di bursa transfer musim panas mendatang. Apalagi kontrak Maes Hilgers bersama FC Twente akan habis pada Juni 2026. Dengan 1 tahun kontrak tersisa, The Tukers mau tak mau harus melepasnya. Terlebih jika Hilgers tak menyepakati kontrak baru, FC Twente tentunya tak mau berjudi dengan keadaan dan membiarkan pemain didikannya itu pergi secara gratis.